bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan selalu semangat ya. Balik lagi bareng aku, Asyifa Zahra Rashida, mahasiswa gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di podcast ini, kita bakal ngobrolin banyak hal seputar kesehatan, terutama yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita sebagai remaja dan awal dewasa. Nah, untuk episode kali ini, aku pengen bahas sesuatu yang agak serius, tapi penting banget, yaitu depresi pada remaja. Mungkin ada di antara kalian yang langsung mikir, wah, topiknya berat banget ya. Tapi tenang dulu, kita nggak akan bahas dengan cara yang kaku atau bikin tambah pusing. Justru di sini kita akan ngobrol santai, layaknya teman curhat, tapi isinya tetap bermanfaat dan pastinya relate sama kehidupan kita. Nah, kenapa sih aku memilih tema ini? Karena faktanya, masa remaja dan awal dewasa itu penuh banget sama yang namanya perubahan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kita lagi sibuk belajar, mikirin masa depan, ngebangun pertemanan, bahkan ada yang udah mulai mikirin karir. Di satu sisi, itu cukup seru, tapi di sisi lain juga bisa bikin stres, cemas, dan rentan depresi. Apalagi kalau kita lihat data kesehatan terbaru, ternyata kita, kelompok remaja dan awal dewasa justru adalah kelompok yang paling rentan mengalami depresi. Itu artinya, topik ini penting banget buat dipahami. Bukan cuma biar kita aware sama diri sendiri, tapi supaya kita juga jauh lebih peka kalau ada teman atau orang terdekat kita yang mungkin lagi berjuang. Jadi, yuk kita bahas sama-sama, ambil posisi senyaman mungkin, dan dengerin obrolan ini sampai selesai. Pertama-tama, apa sih depresi itu? Jadi gini, depresi itu bukan sekedar sedih atau bad mood sehari dua hari. Kalau depresi, rasa sedihnya itu bisa bertahan jauh lebih lama dan bikin kita kehilangan minat sama hal-hal yang biasanya menyenangkan. Kita juga jadi susah tidur, gampang capek, atau bahkan ada yang ngerasa hidupnya udah gak berarti lagi. Bayangin, remaja yang harus sibuk belajar, main sama temen-temennya, nyiapin masa depan, malah harus berjuang melawan perasaan yang seperti ini setiap hari. Berat banget kan? Makanya penting banget buat kita semua mengerti soal depresi ini. Terus, kenapa sih remaja ini rentan banget mengalami depresi? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa remaja ini rentan. Dari sisi biologi sendiri, adanya perubahan hormon di masa pubertas atau adanya riwayat keluarga yang pernah mengalami depresi. Di sisi psikologis, ada rasa seperti minder, trauma, atau stres akademik. Bayangin aja pas lagi ujian atau skripsi, tekanan kayak gitu tuh bisa bikin mental kita drop kalau misalnya nggak dikelola dengan baik. Dari sisi sosial, ada bullying, konflik sama orang tua, atau perbandingan di media sosial. Pernah gak sih lihat postingan orang lain tuh, terus ngerasa kalau misalnya hidup kita tuh kurang? Nah, itu juga salah satu pemicunya. Ada juga dari sisi gaya hidup, seperti pola tidur, makan sembarangan, jarang olahraga, dan kebanyakan scrolling HP sampai larut malam. Jadi, depresi itu bukan datang secara tiba-tiba, tapi biasanya gabungan dari beberapa faktor yang tadi. Sekarang, yuk kita lihat data biar lebih kebayang dan gak cuma sekedar teori. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi depresi nasional ada di angka 1,4%. Mungkin sekilas terdengar kecil ya, tapi coba kalau kita ingat jumlah penduduk di Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa. Angka itu berarti jutaan orang. Nah, kalau kita fokus ke kelompok usia 15-24 tahun, prevalensinya jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan awal dewasa seperti kita ini yang masih kuliah atau baru bekerja menjadi kelompok yang paling rentan untuk mengalami depresi. Kalau ditinjau dari jenis kelamin sendiri, angka pada perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor biologi seperti adanya perubahan hormon, tapi juga ada faktor sosial dan budaya, misalnya tekanan peran ganda atau stigma-stigma tertentu. Selain itu, remaja yang tinggal di perkotaan ternyata lebih banyak mengalami depresi dibandingkan dengan remaja yang tinggal di pedesaan. Bisa jadi, karena ritme hidup di kota tuh jauh lebih cepat dan persaingannya jauh lebih ketat, serta paparan media sosial yang lebih intens. Yang bikin miris, dari semua remaja yang mengalami depresi, hanya sekitar 10% yang mendapatkan pengobatan atau penanganan medis.
Itu artinya 9 dari 10 remaja masih berjuang sendirian tanpa adanya bantuan profesional. Bayangin betapa beratnya mereka menghadapi itu semua tanpa support yang memadai. Sekarang kita sambungkan ke SSG 2024. Memang survei ini fokusnya pada gizi balita, tapi hasilnya tetap relevan untuk kita bahas karena status gizi ternyata punya hubungan erat dengan kesehatan mental. Misalnya, remaja yang kurang gizi atau defisiensi zat tertentu bisa lebih mudah stres, konsentrasinya menurun, dan akhirnya lebih beresiko mengalami depresi. Sebaliknya, remaja yang mengalami obesitas juga sering menghadapi tantangan, mulai dari rasa rendah diri, body shaming, sampai stigma negatif dari lingkungan sekitarnya. Semua itu bisa juga jadi pemicu depresi. Jadi jelas banget kalau kesehatan fisik, terutama gizi, punya kaitan langsung dengan kesehatan mental. Gizi itu bukan cuma soal berat badan atau penampilan fisik, tapi juga soal bagaimana otak kita bekerja, bagaimana mood kita terjaga, dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan kata lain, gizi yang baik berarti investasi, bukan cuma untuk tubuh, tapi juga untuk mental kita. Kalau depresi dibiarkan tanpa adanya penanganan, dampaknya bisa sangat besar dan mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kita. Dalam jangka pendek, depresi bisa bikin prestasi sekolah atau kuliah kita menurun karena adanya rasa sulit konsentrasi, motivasi belajar juga berkurang, dan hubungan dengan teman juga atau keluarga bisa jadi renggang karena penderita cenderung menarik diri atau mudah tersinggung. Pola tidurnya juga jadi kacau, entah itu dia insomnia atau malah tidur yang berlebihan. Pola makan juga ikut berantakan. Dan semua ini bikin tubuh kita jauh lebih lelah dan pikiran semakin berat. Kalau berlangsung lama dalam jangka panjang, depresi bisa berkembang menjadi kronis. Ada risiko penyalahgunaan zat seperti rokok, alkohol, atau bahkan narkoba sebagai pelarian yang salah. Dan gak cuma itu, depresi juga bisa memicu penyakit fisik seperti gangguan jantung atau sistem imun yang menurun karena tubuh kita terus-terusan berada dalam kondisi stres. Dan yang paling mengkhawatirkan, depresi yang nggak ditangani bisa meningkatkan risiko bunuh diri. Jadi, penting banget buat kita semua untuk memahami bahwa depresi bukan sekedar soal kurang kuat atau kurang bersyukur atau bahkan lemahnya iman. Tapi depresi adalah kondisi kesehatan mental yang cukup serius, nyata, dan butuh perhatian sama besarnya dengan penyakit fisik lainnya. Dengan memahami ini, semoga kita bisa jauh lebih peduli baik ke diri kita sendiri maupun ke orang di sekitar kita. Sekarang kita bahas hal-hal kecil yang sering banget kita lakuin dan tanpa sadar, tapi ternyata itu bisa memperburuk kondisi mental kita. Contohnya, suka menarik diri dari lingkungan. Misalnya ada masalah kecil, kita langsung milih untuk ngurung diri di kamar dan gak mau ketemu orang. Padahal interaksi sosial itu penting banget buat jaga mood. Terus, kebiasaan yang paling klasik, kebanyakan main gadget. Siapa nih yang kalau udah scroll TikTok atau Instagram bilangnya cuma 5 menit, cuma 10 menit, tiba-tiba udah jam 2 pagi aja. Nah, kalau keseringan seperti itu bisa bikin pola tidur kita kacau, otaknya capek, dan mood kita juga jadi nggak stabil. Belum lagi soal tidur, banyak yang mikir, santai begadang itu cuma biasa kok. Padahal tidur larut malam, apalagi besoknya ada kelas jam 7 pagi, itu bisa bikin badan kita lemes, otak kita lemot, dan gampang bad mood seharian. Terus soal makan, kita semua pasti suka dong makanan enak. Tapi kalau tiap hari junk food, tanpa gizi seimbang, tubuh kita tuh bisa jadi lelah dan ternyata itu juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental kita. Ingat, gizi yang jelek bikin hormon dan mood kita juga jadi nggak seimbang. Dan yang terakhir, cara olahraga. Padahal olahraga itu bukan cuma buat ngurusin badan, tapi juga bisa bikin otak kita jauh lebih fresh. Karena adanya hormon endorfin yang bisa bikin kita bahagia. Jadi coba deh cek ke diri masing-masing dari kebiasaan ini, ada nggak yang nyangkut? Kalau ada, mulai dikurangi pelan-pelan ya. Gak perlu langsung ekstrim, tapi konsisten. Ingat, perubahan kecil tapi rutin itu jauh lebih baik daripada niat besar yang cuma bertahan seminggu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari depresi atau setidaknya kita bisa menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil? Yang pertama, kita bisa jaga gaya hidup sehat. Gak harus yang ribet, gak harus yang mahal. Olahraga ringan aja udah cukup. Misalnya kayak kita jalan kaki keliling komplek, stretching di kamar, atau sekedar main badminton bareng temen.
Nah, aktivitas fisik sesederhana itu juga bisa bantu tubuh kita melepas endorfin, hormon yang bikin kita lebih bahagia dan rileks. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang. Nggak harus fancy kayak salad avocado tiap hari. Cukup makan dengan porsi seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayur, buah, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Ingat, gizi yang baik bukan cuma bikin tubuh kita sehat, tapi juga berpengaruh ke mood dan konsentrasi kita. Yang ketiga, tidur yang cukup. Coba deh disiplin bikin jam tidur. Kalau bisa, hindari bergadang cuma buat scroll TikTok atau cuma maraton nonton drama sampai pagi. Nah, tidur yang berkualitas itu kayak ngecharge baterai loh. Jadi, pas bangun tidur, kita tuh bisa lebih segar dan setiap kita bangun, kita akan selalu siap untuk menghadapi aktivitas. Yang keempat, jangan lupa pentingnya dukungan sosial. Kita ini makhluk sosial, jadi jangan simpan semua beban sendiri. Cerita ke teman, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Kadang yang kita butuhin bukan cuma solusi instan, tapi sekedar ada yang mau dengerin. Itu aja udah bisa bikin hati kita jauh lebih lega. Dan yang terakhir, kalau kamu ngerasa kondisinya udah berat banget sampai ganggu aktivitas kamu sehari-hari, jangan ragu untuk cari bantuan profesional, entah itu dari psikolog, konselor, atau tenaga kesehatan. Ingat, itu bukan aib. Justru itu langkah berani dan tanda kamu peduli sama diri sendiri dengan pengen pulih. Jadi intinya, pencegahan itu nggak perlu sesuatu yang besar. Hal-hal kecil yang kita lakukan rutin setiap hari juga bisa menjadi investasi besar buat kesehatan mental kita di masa depan. Jadi teman-teman, kita bisa sama-sama lihat bahwa depresi pada remaja itu nyata dan serius. Data SKI 2023 dengan jelas menunjukkan kalau generasi muda seperti kita justru jadi kelompok yang paling rentan. Tapi sayangnya masih banyak yang belum mendapatkan penanganan yang tepat. Sebagai mahasiswa gizi, aku pengen banget ngingetin bahwa kesehatan mental itu erat banget kaitannya sama kesehatan fisik. Pikiran yang sehat juga butuh tubuh yang sehat. Jadi jangan remehin hal-hal sederhana kayak pola makan bergizi, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, dan tetap aktif bersosialisasi. Semua itu bisa bantu banget bikin mental kita jauh lebih stabil. Dan kalau kamu lagi struggling, tolong diingat, kamu gak sendiri. Banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya peduli, entah itu teman, keluarga, atau tenaga kesehatan. Jangan pernah takut untuk cerita, jangan malu untuk meminta bantuan, karena itu bukan tanda kelemahan, tapi justru keberanian. Aku tahu, kadang rasanya berat banget untuk jalan sendiri, tapi percayalah, selalu ada jalan untuk pulih, selalu ada harapan untuk sembuh, dan selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Semoga apa yang aku share bisa bikin kalian lebih peka, lebih sayang sama diri sendiri, dan lebih peduli sama orang di sekitar. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan baik fisik maupun mental. Aku Asyifa Zahra Rashida pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.